Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Busra Ilham. Kali ini kita akan melanjutkan di part 53, yaitu kita akan masih di penatausahaan. Kita akan melanjutkan di SPP Panjar Kegiatan. Kita perlu untuk SPP Panjar Kegiatan untuk pembayaran yang tidak langsung kita lunasi, misalnya upah tukang dan belanja barang lainnya atau pengadaan barang. Kita perlu panjar. Jangan lupa sebelum kami lanjutkan, dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kami semakin bermanfaat untuk mengupload video yang tutorial untuk pelaksanaan Siskedes Keuangan Desa. Kita lanjut di data entry, kemudian di penatausahaan, dan sekarang kita masih di SPP kegiatan. Nah, di sini ada panjar kegiatan, SPP definitif, dan juga SPP pembiayaan. Jangan di skip, ini untuk panjar kegiatan kita ada beberapa metode. Kita ada 3 masuk bidang lainnya. Kita lanjut di part panjar kegiatan, pilih. Nah, di sini kita perlu tambahkan, kemudian tanggal SPP kita misalkan tanggal 4, kita pilih. Kemudian uraiannya adalah misalkan kita penarikannya untuk baliho. Kita ada buat baliho, papan informasi. Untuk nama penerima panjar adalah misalkan Fajar. Untuk kode bank tidak usah karena kita bersifat tunai, pembayarannya tunai. Dan di sini ada statusnya draft. Ini kita biarkan dulu. Nanti setelah kita isi di bawahnya, baru kita ubah kembali. Kemudian kita simpan dulu. Nah, kita lanjut di rincian SPP. Kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita tambah dulu, kemudian rinciannya kita pilih titik 3. Nah, di sini bagian mana yang akan kita melakukan panjar kegiatan atau melakukan penarikan di bank. Misalkan di operasional pemerintahan desa. Kita klik buka. Nah, di sini ada pamflet baliho informasi APBG atau APBDes. Kita pilih ini. Nah, di sini ada bendera atau bumbul atau spanduk adalah anggarannya 5 juta rupiah. Kita akan menarikan semua, namun kita akan membuat panjar SPP panjar. Kita pilih. Kemudian nilainya adalah kita 5 juta, kita tarik semua. Nah, di sini sudah kita input SPP kegiatan untuk panjar kegiatan di belanja bendera, bumbul atau spanduk. Coba kita lihat di SPP 1. Nah, di sini sudah tertera ada untuk surat pengantar. Di surat pengantar ini bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan belanja serta tunjangan operasional pemerintahan, penyediaan operasional pemerintahan desa, ATK, honor, PTBG, dan lain-lain, yaitu keperluan untuk baliho papan informasi. Jumlah dana adalah 5 juta yang kita penarikannya. Dan kita kembali. Kemudian kita lihat di SPP 2. Nah, di SPP 2 adalah di sini rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan. Ini permintaan panjar kegiatan yaitu belanja sudah kita tarikkan semua, yaitu sebanyak 5 juta rupiah. Kemudian kita tutup. Kemudian kita kembali ke SPP. Nah, kalau sudah final kita isikan ini semua, maka ini barulah kita ubah statusnya draft menjadi final. Kita simpan. Oke, kemudian kita tutup. Kita akan melakukan pencairan SPP dulu. Kita tutup. Kita keluar. Nah, di sini kita pilih penatausahaan. Kita melakukan pencairan SPP dulu. Saya harap nanti teman-teman jangan skip video ini karena akan mengarahkan kita untuk memprint di bidang SPP. bukti pencairan.
Nah, di sini ada bukti pencairan. Yang belum pencairannya adalah baliho yang kita isikan tadi. Maka kita akan mencairkan dulu. Kemudian tambah di tanggal bayar adalah masih di tanggal 4. Misalkan kita penarikannya pagi, kita akan melakukan panjar sore hari. Kita pilih. Kemudian pembayarannya tunai, nama banknya tidak usah karena ini bersifat tunai. Nah, sesudah menginput ini kita udah simpan, kemudian kita tutup. Nah, di sini kita sudah mencairkan SPP-nya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan SPJ di data entry, data usahaan, SPJ kegiatan. Nah, di sini kita pilih SPJ panjar kegiatan dulu. Di sini sudah terinput baliho papan informasi, yaitu 5 juta rupiah. Kemudian kita pilih. Nah, di sini kita perlu tambah, yaitu titik 3. Kita langsung melakukan di tanggal 4 juga untuk melakukan pembayaran panjar, SPJ uang muka panjar. Uraiannya adalah panjar baliho informasi. Kemudian simpan. Kemudian kita klik 2 kali, kita tambahkan. Di sini kode rinciannya titik 3. Langsung ada belanja bendera Umbul, kita pilih. Kemudian kita simpan. Nah, di sini kita akan membuat bukti kwitansi. Kita buka lagi. Kemudian kita tambah, yaitu 4. Di sini uraiannya adalah panjar baliho informasi. Untuk nama penerima tadi adalah Fajar, alamat Darussalam. Untuk nilainya adalah, misalkan kita akan membayar panjar 2 juta rupiah. Nah, di sini kita 3 juta rupiah misalnya panjar. Kemudian di sini rek banknya tidak usah dikosongkan saja karena bersifat kita penyalurannya melalui tunai, kita simpan. Nah, di sini kita sudah menginput. Nah, kita jangan lupa untuk menyetorkan pajak pada pemotongan pajak. Nah, di sini kita pilih lagi, kita masukkan pot pajaknya, kode potongan, pilih titik 3. Di sini kita dibebankan ada potongan pajak PPN pusat, pilih. Nah, di sini ada 11% adalah PPN pusatnya. Kita pilih PPN-nya, sudah terinput 14%, kita set di sudut kanan atas. Kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah terinput juga pajak. Kita lihat di menu cetak. Nah, di sini kita akan melakukan panjar. Potongan panjar adalah 3 juta rupiah. Ada potongan pajak 297.000 dan yang akan dibayarkan adalah 2.702.000 rupiah. Sudah terinput adalah untuk pembayarannya. Nah, kita kembali. Ada sisanya adalah sekitar 2 juta lagi. Kita tutup dulu. Sisanya 2 juta lagi adalah di sisa panjar. Misalnya kalau pesanan kita sudah selesai, maka kita akan membayarkan yang sisanya adalah 2 juta rupiah. Ini kita jumlah pencairan 5 juta rupiah, jumlah SPJ 3 juta rupiah, ada sisa anggaran 2 juta rupiah untuk melunasinya selesai barang kita. Di sini nanti kalau kita ingin melakukan bukti sisanya kita tambah saja, pilih, kemudian uraiannya adalah pelunasan. Di uraian ini adalah pelunasan baliho. Kemudian kita simpan, kita cetak. Nah, ini adalah
untuk pelunasannya baliho. Sisa uang panjar dan jumlah dikembalikan 2 juta rupiah. Kita kembali lagi di SPJ. Nah, berarti kita dipanjar lagi. Nah, di sini kita sudah melakukan pembuatan SPP panjar kegiatan dan juga SPJ panjar. Dan juga sisanya. Setelah sisanya ini akan dibayarkan selesai pekerjaannya atau barang sudah di tempat. Kita kembali tutup. Kita di penatausahaan SPP kegiatan panjar kegiatan tadi. Nah, mungkin sudah selesai kita menginput pemetaan panjar kegiatan. Untuk selanjutnya, jika tidak perlu untuk melakukan panjar kegiatan, maka tidak repot-repot untuk membuat panjar kegiatan. Ada pelunasannya, dan ada sebagian tempat belanja adalah dia sanggup menanggung untuk pesanan barang kita. Setelah barangnya sampai, maka uang akan diterima di tempat. Maka kalau ada terjadi hal seperti itu, tidak perlu untuk menginput panjar kegiatan. Ini bagi sifat yang tidak mau, misalkan ada toko tidak mau untuk melakukan transaksi tanpa ada panjar. Mungkin ini aja yang dapat kita buat hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan melanjutkan di part 54. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kami supaya kami makin bertambah semangat untuk mengupload video tentang pembangunan desa, yaitu sistem keuangan desa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat keluarga sekalian semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.